Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Nawang selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Farida Febi Zafira sebagai moderator. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang mengelola perdagangan logistik. Perdagangan logistik adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengaturan, dan pengendalian pengiriman barang dan jasa dari manajemen rantai pasok yang melibatkan berbagai aktivitas untuk mengoptimalkan aliran barang dan informasi. Logistik dapat berperan penting dalam perdagangan, komoditas, pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Dalam dunia bisnis, logistik memegang peranan kunci dalam menentukan kelancaran suatu operasi perusahaan. Logistik dalam perdagangan melibatkan beberapa komponen seperti 1. Pemrosesan pesanan. Sebagian perusahaan saat ini berusaha mempersingkat siklus pesanan sampai pembayaran, yaitu waktu antara penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. 2. Persediaan. Tingkat persediaan mempresentasikan biaya utama. Banyak perusahaan menyimpan stok untuk memenuhi semua pesanan pelanggan dengan segera. 3. Pergudangan. Semua perusahaan harus menyimpan barang jadi sampai barang itu terjual. Fungsi penyimpanan adalah membantu memperlancar antara produksi dan jumlah yang diinginkan pasar. 4. Transportasi. Pilihan transportasi akan mempengaruhi penetapan harga produk, kinerja, pengiriman tepat waktu, dan kondisi barang ketika datang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Peran dan manfaat logistik bagi perusahaan. Di sini saya akan membacakan 4 peran dan manfaat logistik bagi perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan nilai tambah. Setiap perusahaan pasti terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas produknya. Hal ini dilakukan untuk mengalahkan kompetitor sehingga mampu menarik pelanggan yang setia terhadap produknya. Nah, yang kedua yaitu ada lebih efisien. Kenapa sih kok disebut lebih efisien? Yaitu dengan sistem logistik yang baik, barang akan dikirim dalam waktu yang tepat dan akan sampai dalam waktu yang tepat. Hal ini tentunya akan menambah efisiensi dari berjalannya suatu bisnis. Yang akan berdampak pada aspek-aspek lain. Contohnya, di era zaman sekarang, para kaum muda maupun dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas memanfaatkan platform seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop untuk melakukan transaksi maupun belanja. Nah, di sini yaitu contohnya bisa melakukan berbelanja secara online dan tidak perlu repot datang ke tempat penjualnya tersebut, melainkan hanya melihat suatu produk yang diinginkan melalui platform tersebut. Yang ketiga ada meningkatkan profit. Sistem logistik yang efisien merupakan aset berharga bagi perusahaan. Dengan sistem logistik yang efektif, tentunya dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman barang. Nah, contohnya apabila dalam pembelian produk yang banyak, itu bisa kita mempunyai diskon atau voucher potongan harga terhadap barang yang kita pilih tersebut, dan kita bisa lebih menguntungkan bagi diri kita. Nah, yang keempat ada berorientasi pada pemasaran. Logistik memiliki peranan yang penting dalam memuaskan pelanggan. Untuk itu, tim logistik memiliki peran yang penting dalam upaya pemasaran. Selain itu, logistik juga memiliki kunci yang penting untuk mencapai profit atau keuntungan untuk perusahaan. Nah, begitu dari sistem
yang tadi saya jelaskan bisa menguntungkan juga kan bagi pelanggan maupun perusahaan. Ada syarat sistem logistik yang baik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu bisnis logistik dapat berjalan dengan baik. Syarat tersebut diantaranya adalah layanan pengguna detail dan legalitas. Yang pertama ada perusahaan logistik harus mampu menyediakan update informasi dengan cepat dan sigap kepada pelanggan karena logistik sangat bergantung pada waktu dan kecepatan barang dikirimkan. Kedua, ada atensi terhadap detail yang sangat penting bagi perusahaan penyedia jasa logistik. Terlebih di dalam perdagangan antar negara yang tiap prosesnya sangatlah rumit. Perusahaan logistik harus memperhatikan detail-detail dokumentasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghindari miskomunikasi, ketidaksesuaian barang, denda, peneliti, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan logistik harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran hukum, pidana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya salah satu narasumber akan menjelaskan 6 tahapan kegiatan logistik. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memikirkan, meneliti, dan menghitung kegiatan di bidang logistik, seperti memutuskan produk yang akan dijual dan membagi kegiatan tersebut kepada pihak yang tepat. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan adalah upaya mengawasi proses pendistribusian, mulai dari pengecekan hingga barang sampai ke tempat tujuan. Yang ketiga ada pengadaan. Pengadaan adalah upaya memastikan stok logistik itu ada sesuai dengan kebutuhan dan diawasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada proses pencatatan. Proses pencatatan itu mulai dari pencatatan ketersediaan barang yang ada hingga pencatatan pendistribusian serta pencatatan kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada proses penyimpanan. Proses penyimpanan adalah kegiatan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian barang. Selanjutnya yang terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah menjaga kondisi barang agar siap pakai dan menjaga kualitas dan dapat dikirimkan kapan saja. Perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Berikut salah satu contoh perusahaan terbesar logistik di Indonesia yaitu Pos Indonesia. Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Dapat dikatakan perusahaan ini merupakan pelopor jasa pengiriman barang di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tahun 1746, jauh sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Pos Indonesia telah beroperasi sebelum adanya internet, ponsel, dan lain sebagainya, di mana pada saat itu pengiriman surat masih tergantung pada perangko. Selanjutnya ada JNE. Perusahaan logistik lain yang dapat dikatakan raksasa adalah JNE. Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1990 ini terus berkembang dengan pesat bahkan ketika pandemi COVID-19 melanda. Selanjutnya Shopee Express. Walaupun tergolong sebagai pemain baru di jasa pengiriman logistik, Shopee Express terbukti dapat bersaing dengan perusahaan logistik raksasa lainnya. Shopee Express sendiri merupakan jasa pengiriman khusus bagi toko-toko terpilih dalam Shopee Marketplace. Kesimpulan perdagangan logistik adalah logistik merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang dan informasi dari titik asal hingga titik konsumsi. Tujuan utama logistik adalah memastikan produk atau layanan tersedia dengan tepat waktu, di tempat yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.